lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Tuhan lahir, Cawadu, bagaimana bisa udah, tugasmu imani aja. Pokoknya akhir bulan bayar perpuluhan. Nggak usah lagi kau pikir-pikir itu nggak. Pokoknya kau selamat, selamat, Kristen selamat. Titik, jangan mau lagi bahas. Sudah, jangan. Bang. Tapi Tuhan masa dilahirkan sama cewek? Jangan terlalu ambisius, Bang. Jangan pakai akal, matikan akalmu, imani aja. Itu di agama Anda. Silakan. Bang Yuma. Ya, Paman. Tolong dijelaskan sama saya, kenapa sholat itu harus jam 1, itu ada apa, jam 3 ada apa, jam 6 ada apa, jam 9 ada apa. Tolong dijelaskan, Bang. Oke, baik. Jadi Islam itu ya di dalam Al-Quran jelas sekali mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 100 tolu. 100 tolu. Ya, tolu itu berapa? Nggak tahu saya, Bang. Saya orang Dayak. Sama, saya pun nggak tahu. Tolong dijelaskan, Bang. Oke. Al-Quran mengatakan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faiza qadaitumus shalah fazkurullah qiyamah wa qu'udah wa ala junubikum fa iza tama'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban ma'quta. Selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, ingatlah Allah ketika kamu duduk, ingatlah Allah ketika kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu sebagaimana biasanya. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Iya, Bang. Yes. Saya beriman dengan waktu itu. Cuma saya tidak ngerti dengan waktu itu ada apa yang terjadi itu, Bang. Enggak perlu, itu perintah. Itu perintah. Jadi saya harus imanin aja. Oh, itu perintah dari Allah. Sekarang kalau Anda ditanya, jangan makan babi, Anda bertanya kepada Tuhan, kenapa kau haramkan babi itu? Tanyakan dulu, jelaskan dulu kepada saya. Saya pokoknya tidak mau tunduk. Kau jelaskan dulu, kenapa kau suruh saya larang makan babi? Ayo, jelaskan kepada saya. Itu maunya, gitu. Mau kayak gitu? Hah? Mau kayak gitu? Jadi Kristen kalau mau kayak gitu. Jadi Kristen. Jangan jadi Islam. Karena di Islam itu sami'ana wa ta'ana. Islam itu ketundukan. Ketika Tuhannya mengatakan lari, kami lari. Tuhannya mengatakan duduk, duduk. Kami nggak protes. Kenapa kamu memerintahkan saya saya harus ibadah pada jam segitu? Apa maksud lo? Jadi saya bukan Islam. Gitu. Kalau di Kristen boleh. Boleh. Saking jengkelnya Kristen, saking jengkelnya Kristen kepada aturan-aturan Tuhan, sampai aturan Tuhannya harus mati dengan membayar tumbal di atas pohon salib. Betul? Jadi gini, Bang Juma. Saya juga gimana? bukan orang Islam, jadi bukan orang Kristen. Cuma kalau saya suruh mengimani, saya harus teliti dong. Ya udah. Oke. Kamu sudah teliti dirimu? Tunggu dulu. Kamu sudah teliti dirimu? Ya udah. Kamu udah teliti? Ada berapa urat saraf yang ada di tangan kirimu? Enggak kita saya tanya dulu. Kamu meneliti sesuatu yang sudah diajarkan untuk ditaati oleh Tuhan? Katanya kau harus meneliti dulu. Kamu sudah meneliti ada berapa urat saraf yang ada di pelipismu? Sampai matamu itu bisa berkedip. Enggak begitu, Bang Juma. Giliran Tuhan yang memerintahkan, kamu harus seklek. Kamu harus tanya, kenapa harus saya begini? Pernah nggak kamu tanya? Dengar saya dulu 1 menit. Saya juga enggak condong ke Kristen dan enggak. Saya nggak ada urusan dengan itu, Bang. Mau Anda Kristen, mau Anda seperti ayam yang tidak punya agama, nggak ada urusan bagi saya. Saya hanya menyelesaikan kewajiban saya sebagai seorang Muslim, ditanyai oleh manusia kayak ente. Ya gitu, begitu, saudara. Ya begitu. Pertanyaan saya, kalau saya benar-benar memahami Islam, saya tanya,
kenapa sholat itu harus waktu itu? Ya. Jam 12. Tuhan memerintahkan itu, saudara. Tuhan yang memerintahkan itu. La yus'alu amma yaf'al. Tuhan tidak ditanya tentang apa yang diaturnya, tentang apa yang dikerjakan Tuhan. Wah, nggak bisa itu. Ya sudah, kau protes sekarang sama Tuhan. Saya nggak Kenapa bisa- kamu harus? Nggak bisa. Kenapa kamu nggak protes Tuhan? Kenapa kamu nggak dilahirkan menjadi perempuan cantik? Kenapa? Kutanya dulu samamu. Kenapa kamu nggak memprotes penciptamu? Tuhan, ngapain lu ciptakan gue pakai laki-laki, pakai ada nonotnya lagi? Harusnya aku jadi perempuan. Kenapa anda nggak tanya? Enggak, sebagai manusia saya tanya kepada saudara, kenapa anda tidak tanya kepada pencipta anda untuk anda dicetak jadi wanita? Kenapa? Itu beda Bang Juma. Saya kan. Kenapa beda? Kenapa beda? Jawab karena dulu. Kenapa anda harus jadi laki-laki? Kenapa nggak jadi perempuan aja? Kenapa nggak anda protes? Begini Bang Juma, saya Iya, bukan gimana? Kristen. Saya tahu saudara, banyak orang Kristen yang sudah malu mengakui dirinya Kristen. Apalagi kalau berhadapan dengan ahli kitab seperti Bang Suma. Malu. Oh, Bang Juma Malu mengaku Kristen, gemetaran. Gemetaran mengaku Kristen di hadapan saya. Well, saya hanya menjawab, kenapa saudara tidak protes kepada pencipta saudara, entah itu bapak anda, entah itu nenek anda. Kenapa enggak protes kepada mereka? Kenapa kemudian anda diciptakan menjadi seorang laki-laki yang nonotnya hanya seperti lombok biji besarnya? Kenapa? Kenapa enggak protes? Begini Bang Juma. Kenapa anda enggak protes? Kenapa? Aduh, Bang Juma kan nggak tahu saya siapa. Saya tahu anda manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, atau anda itu adalah manusia yang punya agama tapi anda malu mengakui itu. Justru Bang Juma, saya itu penganut tahu. Ya, oke. Tahu, Tapi penganut saya tahu anda laki-laki kan? Iya, tapi Nah, kan saya penganut kenapa tahu. anda tidak protes kepada Tuhan agar anda dijadikan sebagai seorang wanita? Begini Bang Juma. Kenapa anda Begini. terima begitu saja? Begini Bang Tanya Juma. dulu. Kutanya dulu, kenapa anda ini terima susah nih begitu saja? sepertinya. Kenapa anda tidak protes, ambil pedang, angkat pedang, tantang dia? Hei kau yang telah menciptakan aku, tampilkan dirimu. Kamu tidak sopian. Kenapa kau ciptakan aku dengan nonot kecil seperti ini? Kenapa anda tidak protes kayak gitu? Astagfirullah. Saya penganut Jadi, tahu Bang. kami umat Islam saudara, ketika diperintah kepada pencipta kami tunduk. Betul. Nggak ada daya kami untuk bertanya, kenapa harus jam 3 ya? Makanya kita itu nggak bisa berkembang dan tidak bisa berpikir. Saya kan orangnya kreatif dan sangat. Ya sudah, apa-apa yang kau pikirkan tentang proses penciptaanmu? Kenapa kau jadi laki-laki? Bukan penciptaan. Kenapa harus sholat itu jam itu? Misalnya kan di dalam Islam kan, kenapa harus jam 12 ya? Kenapa harus jam 3 ya? Kenapa harus jam 6 ya gitu? Untuk apa anda tahu itu? Ya karena saya kan mungkin suatu saat mualaf. Oh enggak, orang yang pakai mu'alaf itu adalah orang yang bisa menundukkan kemudian hatinya di atas kebenaran. Bukan kebenarannya, karena ilmu. bukan kebenaran yang kemudian dianggap sebuah kesesatan. Enggak kayak Dulunya begitu. saya Buddhis. Ya, saya nggak ada memahami. urusan dengan anda. Keyakinan anda saya nggak ada urusan dengan itu. Anda kan Betul. bertanya kepada Saya juga tidak ada urusan sama Anda. Nggak ada. Saya nggak ada urusan dengan agama. Teman-teman, setahu saya orang ini naik ke sini punya urusan dengan saya, makanya dia bertanya kepada saya, betul? Betul. Betul. Sekarang anda turun, anda cari pohon kelapa, ajak pohon kelapa itu bicara. Jangan ke saya, anda nggak ada urusan dengan saya katanya. Betul? Ya anda turun, cari batu nisan, kuburan Cina, temani ngomong itu batu nisan. Hei batu nisan, kok kamu kayak saya otaknya beku? Kamu kok beku juga sama kayak aku? Oke, cari batu nisan, kuburan Cina,
kau ngomong sama tulisan itu? Kalau Tuhan kami, Al-Quran menguraikan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang apa kamu melarang itu. Nggak ada. Kitalah yang akan ditanyai oleh Allah. Wa hum yus'alun. Kenapa ketika kamu hidup tidak menggunakan akalmu? Kenapa ketika kamu hidup justru yang kau sembah manusia? Kenapa ketika kamu hidup, kamu justru melakukan satu kegiatan yang justru bertentangan dengan otakmu sendiri? Kita yang ditanya, bukan kita yang bertanya kepada pencipta. Itu namanya botol cuplis. Lanjut, teman-teman. Ya, Bang Juma, satu lagi. Boleh. Kan di Mazmur 22, kan dulu Bang Juma mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Adalah yang disalib itu adalah orang yang dikutuk, yaitu Yudas. Saya mau tanya, di Mazmur 22 tinggalkan aku, itu ada nubuatannya di Mazmur 22 dalam mengapai komunis. Jadi cocok. Berarti benar yang disalib adalah Yesus gitu Bang Juma. Karena di Mazmur 22 satu perikop itu menceritakan kisah tangan dipaku apa semua lengkap. Terima kasih. Iya, oke. Enggak, Bang. Turun jadi manusia, minta tolong kepada siapa lagi? Katanya Kristen satu Tuhannya. Allahku, ilahku, aku berseru-seru pada waktu siang. Oh ya? Tetapi engkau tidak menjawab. Terus, dan waktu malam, tetapi juga tidak engkau aku tenang. Malam. Bukannya malam itu dia sudah dikubur. Mana yang betul ini? Ilahku, aku berseru-seru padamu pada waktu siang. Oke lah, pada waktu siang dia berseru, betul. Tapi pada waktu malam Yesus berseru enggak? Kalau waktu siang dia berseru kan, Bapa, ampunilah mereka. Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Coba, malam dia tidak tenang. Apakah Yesus teriak juga pada malam hari? Perasaan dia pukul 18 sebelum pukul 6 sore karena mau masuk sabat, Yusuf Arimatea dan Maria dan juga Nikodemus minta kepada Pilatus untuk supaya jenazah yang ada di atas pohon ini diturunkan, baru dimasukkan ke dalam goa milik Yusuf Arimatea, orang kaya pada saat itu. Tapi tidak ada orang mendengarkan teriakan di malam hari. Gak ada. Berarti ini hanya cocok-cocokan yang tadi yang bukan murid Yesus supaya dianggap itu adalah Yesus. Saya kalau jadi Kristen malu mengambil data ini, malu mencocok-cocokkan cerita di dalam Bible saya dengan cerita yang ada di kitabnya orang Yahudi biar dianggap kelap.
Dulu sebelum ada internet, umat Islam boleh ditipu dengan kata-kata ini. Eli, Eli, lama sabaktani. Boleh umat Islam ditipu. Yang ada di pelosok, yang jauh dari internet, jauh dari pendidikan, jauh dari informasi. Boleh misionaris masuk. Kemudian dia memurtadkan. Tapi hari ini, saya katakan kepada misionaris, dengar. Kalau kalian masih menggunakan data ini, siap-siap ku permalukan. Orang-orang yang menulis Bible ini, ingat, saya katakan sekali lagi, ingat. Septuaginta dituliskan pada abad ketiga sebelum Masehi. Ditulis dalam bahasa Septuaginta, direvisi, dikoreksi, dicocok-cocokkan dengan selera siapa? Selera Romawi. Setelah itu di abad keempat muncul tulisan-tulisan yang sudah kemudian dikanon. Yang tidak lulus kanon disebut sebagai Injil Apokripa, Injil yang disembunyikan. Filipus, Barnabas, itu disembunyikan semua itu. Lalu kemudian yang cocok dengan imannya orang Roma Yunani, Lukas. Yang satu Markus, yang satu lagi dikasih nama Matius, yang satu lagi dikasih nama Yohanes. Cocok tuh dengan orang-orang Roma. Satu lagi surah-surah Paulus, cocok dengan mereka. Tetapi Taurat cocok nggak? Nggak cocok. Makanya dikatakan perjanjian lama. Padahal Taurat itu adalah perjanjian baru. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehudi. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Berarti perjanjian barunya adalah hukum Taurat. Tapi di meja Kristen, hukum baru Tuhan ini malah dikatakan sebagai perjanjian lama. Lalu kemudian Septuaginta tadi itu diusahakan sebisa mungkin dicocokkan dengan perjanjian baru, dinikahkan dia, dikawinkan dia, supaya berpelukan. Berpelukan. Jadilah kitabnya Kristen. Itu dibuat supaya sama. Ya, kebetulan ada saudara saya di sini dari Yudaism. Ya, apakah kemudian saudara Yudaism ini bisa mengakui bahwa perjanjian lama milik Kristen itu sepadan, searah, seia sekata dengan original teks yang mereka punya? Bisa nggak, Ahi? oh enggak, jelas beda. Kecuali terutama di dalam Mazmur 22 ini. Kalau kita terus ke ayat 16 yang tadi disebutkan perbuatan penyalipan. Ya, sebab anjing-anjing telah mengurungi aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Kejahatan tekstual. Padahal di situ bunyinya kisafuni kelafim adat mereim hikifuni kaari yadai veraglai. Seperti singa mereka di tangan dan di kakiku. Inilah musuh-musuh Raja Daud. Jadi teksnya diganti untuk sama biar dengan konsep Yesus digambarkan dalam kitab Mazmur. Ya, tidak salah yang ku bilang. Bang Suma itu belajar. Sekira begitu, saudara Al-KTP. Jadi saya kalau jadi Kristen malu mencomot terjemahan dari kitabnya saudara Yahudi karena tidak ada kapasitas saya sebagai Kristen untuk mengetahui apakah terjemahan ini sudah sesuai dengan empunya kitab. Itu dia. Seibarat Kristen itu seperti sekelompok manusia mengambil terjemahan Al-Quran lalu mereka jadikan sebagai kitab suci dan mereka mendirikan agama baru. Itulah yang terjadi dengan Kristen. Mereka mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, lalu mereka jadikan kitab ini sebagai kitab dan mendirikan agama baru, yaitu Kristen. Lucu kan? Lucu. Terjemahan Al-Quran diambil oleh sekelompok manusia. Lalu sekelompok manusia itu membuat agama baru, Tuhan baru, Nabi baru, hari ibadah baru, tapi menggunakan terjemahan Al-Quran. Meninggalkan ajaran aslinya. Itu namanya jahiliyah. Silakan saudara Al-KTP. Oke, makasih Beda Bang. kali ya, beda kali artinya ya, Bang Billy. Jauh beda artinya. Kalau saya bertanya Bang Zuma, Kita biarkan dulu saudara Al-KTP belum selesai. silakan. Ya, boleh gantian Bang. Oke, silakan. Makasih Bang. Iya, sama-sama. Oke, saya mau tanya ini Bang Zuma, mungkin karena Abang Zuma udah punya akal kan.
karena akalnya lebih besar. Jadi bisa diuji lah ya. Ya Bang Zuma. Ya menguji akalnya yang lebih kecil gitu. Oke, maksudnya aku percaya lah Abang Zuma bisa punya akal dan bisa menjawab lah, bisa berdasarkan dalil-dalil dan referensi yang lain lah ya, karena akalnya lebih besar kan Daripada Oke, Anda. Bang Zuma. Ya, silakan. Oke. Jadi Tuhan Abang Zuma itu berapa Bang? Satu. Satu Tuhan saya. Ya. Satu itu apa Bang? Satu itu ahad, tunggal, tidak berbilang, tidak bisa dibagi. Makanya kami sebutkan ahad. Cerminan untuk orang Indonesia itu satu, artinya dia tunggal, absolut, entitas yang berdiri tunggal. Tunggalnya itu absolut, tidak berbagi, tidak berbilang. Satu itu hanya untuk hanya untuk mudah dipahami. Oke. Iya. Jadi tunggal itu adalah satu dalam definisi maksudnya tidak tercampur dan satu ya. Yes. Oke. Kalau saya mau mengatakan kepada Bang Zuma itu berapa Bang? Saya satu. Oke. Bang Zuma itu satu dikatakan Bang Zuma dikatakan satu. Di dalam tubuh Bang Zuma ada roh nggak? Ada jiwa nggak? Ada. Tubuh dan jiwa sama nggak Bang? Tubuh dan jiwa enggak, beda. Oke. Roh dan jiwa beda nggak Bang? Beda. Berarti Abang 3 dong, bukan satu. Satu, saya satu. Katanya beda. Saudara, ketika saya berkata saya, maka yang berbicara di situ adalah jasad, ruh dan jiwa saya. Oke. Saya mau punya tahu Bang Zuma. Definisi kata ekad atau definisi kata tunggal itu seperti apa maksudnya itu Bang? Coba dijelaskan secara akalmu ya. Iya. Jadi ketika berbicara mengenai hakikat Tuhan itu hanya Dia. Tidak ada yang lain. Di luar daripada dirinya bukan Tuhan. Misalnya, andaikan bisa Tuhan itu menciptakan Tuhan, maka Tuhan yang diciptakan itu bukan Tuhan. Andaikan Tuhan kemudian bisa turun menjadi piring, maka piring itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena itu sudah di luar daripada dirinya. Berarti dia boleh dikatakan Tuhan menciptakan Tuhan, atau firman menjadi daging, tapi itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan syai' tidak serupa dengan apapun, maka tidak bisa dimisalkan dengan benda. Beda dengan Tuhanmu. Tuhanmu bisa saya setarakan dengan kera, betul nggak? Boleh nggak saya setarakan dengan kera? Kera punya roh, kera punya jiwa, kera juga punya daging, betul? Apa bedanya Tuhanmu dengan kera? Kutanya dulu. Mana dalilnya kera punya roh? Mana dalilnya? Kalau dia tidak punya roh, mati dia. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Jadi monyet itu hidup bukan karena roh. Loh, di dalam dirinya dia tidak memiliki yang namanya akal pikiran, tapi dia tidak. Saya tidak mengatakan akal. Saya mengatakan jiwa. Terus? Jiwa itu perpaduan antara roh dan jasadnya kera. Meskipun pada sisi ini dia tidak sama seperti manusia. Nah sekarang kalau Anda mengatakan apa yang Anda ingin katakan dengan bertanya seperti itu tentang Tuhanku, Anda menganalogikan Tuhanku dengan diriku. Ya, tidak bisa, karena Tuhanku itu tidak sama seperti bukan? Saudara, Tuhanku itu tidak bisa disetarakan dengan apapun. Kitabnya orang Yahudi berkata, hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku hingga kami sama? Kamu nggak malu? Kamu nggak malu? Kan bisa memahami, ya kan? Akalnya lebih besar kan, bisa memahami ketuhanannya kan. Tadi saya maksudnya, mau tahu mana definisi dua tadi, definisi satu itu yang alamut seperti apa? Laisa kamislihi syai'. Pencipta alam semesta ini tidak sama, tidak serupa, tidak semisal dengan apapun.
apapun. Berarti Belum masuk bukan di satu otak, dong. belum. Tapi berarti bukan satu dong. Hei, Anda mempersamakan batu, banyak batu ginjal, batu cincin, batu telinga. Anda mempersamakan manusia, ada Bang Suma, ada Bang Billy, ada Bang Alif, ada Bang Alfi, banyak manusia. Tidak bisa. Tidak bisa disetarakan dengan manusia, Tuhanku. Beda dengan Tuhanmu. Tuhanmu bisa disetarakan dengan makhluk yang lain. Maaf Ya. nih. Maaf nih, saya balik tanya boleh? Silakan. Oke. Anda mengambil analogi tadi kan? 3 dalam 1, betul? Betul. Kamu mengambil analogi itu semisal Tuhanmu, betul? Betul. Yesus ada berapa pribadi dalam dirinya? Dia ada dua natur. 2 natur atau 3? Dua natur. Jiwa? Kalau berbicara tentang kemanusiaannya ya dia manusia sejati. Kena kau. Anda menganalogikan. Dia Sabar manusia dulu, sejati. sabar. Ini giliran saya. Ya, oke. Anda Oke, bertanya ya. tadi kan, saya menjelaskan. Bang Silakan, Suma kau katakan ada jasadnya, ada ruhnya, dan ada jiwanya. 3 dan kau katakan 1, betul? Betul. Yesus ada jiwa, ada roh, ada jasad, betul? Betul. Berarti Yesus sudah memiliki 3 pribadi. 3 pribadi itu 3 pribadi begini cuma. Kalau dikatakan kena kau. Kalau Juga. kau tambahkan Sabar, lagi sabar. pribadi burung merpati dan pribadi Tuhan lain, Jangan kau berarti potong Yesus dulu. memiliki 5 pribadi. Kena kau kan? Ayo. Enggak. Loh, Yesus sudah memiliki 3 pribadi. Roh, jasad, jiwa. Ya. Betul? Ya. Ya kan Berarti Yesus dia kan ini manusia sejati, insan ya, sejati. sebagai manusia dia memiliki 3 komponen tadi. Betul? Betul. Ketika dia menempel kepada Tuhan, kepada Dewa Theos, 3 ini ikut nggak? Iya, Sudah berapa Tuhanmu, pribadi Tuhanmu? kemanusiaannya itu bukan Tuhan cuma tetapi ilahiannya itu Anda cuma tadi karena mengambil dia analogi menambahkan Bang Suma program. itu 3 pribadi. Kenapa Anda mengambil analogi Bang Suma 3 pribadi dan batu itu 1 pribadi? Anda ingin mengatakan Tuhanku setara dengan batu kan? Ya. Dan Anda ingin mengatakan memang Tuhan Anda sebatu. dan Anda ingin mengatakan Tuhan Anda setara dengan manusia kan? Ya, begini Pak. Yesus sudah memiliki 3 pribadi. Berarti Benda Yesus mati itu dan benda hidup. sabar. Berarti Yesus itu sudah memiliki trinitas di dalam dirinya, 3 tetapi 1. Jangan kau campur lagi Bapak masuk ke situ. Jangan kau campur berarti Anda lagi Trinitas dong. Zuma juga Roh Trinitas. Kudus. Jangan kau campur lagi Roh Kudus di situ. Oke, Abang Zuma berapa? Saya 1. Lah tadi katakan Tuhan Yesus. Kalau itu 3, kalau itu 3. Yesus. Lah terus Anda katanya berarti kalau Anda mengambil contoh seperti Tuhan Yesus berarti Anda juga Tritunggal dong di dalam diri Anda. Yang menjadi Bang Suma sabar. Yang menjadi Bang Suma ini Tuhan atau bukan? Yang menjadi Bang Suma ini Tuhan atau bukan? Ya Anda manusia lah karena nggak ada. Yang menjadi Yesus ini Tuhan atau bukan? Yang keilahiannya yang menambahkan kodrat manusia dalam dirinya. Berarti Yesus ini, tubuh Yesus ini Tuhan atau bukan? Kemanusiaannya bukan lah, manusia biasa lah. Kamu bohong. Kamu baca Kolose 2 nomor 9. Di dalam tubuh jasmani Yesus inilah kepenuhan ketuhanan. Kepenuhan. Jasmani. Ada donatur nggak di situ? Jasmani. Ada donatur nggak di situ? Jasmaninya yang dikatakan. Iya, jasmani dan keilahian kan? Bukan, jasmaninya itu. Jangan kebohong, jangan kebohong. Di situ dijelaskan secara jasmani dan ke Allah. Tidak ada dan. Tidak ada dan di situ. Kamu jangan bohong. Kolose 2. Oke, Kolose 2 Anda baca silakan. Anda baca. Jangan kau bohongi saya. Saya ini ahli Bible. Pendetamu aja cium tangan sama saya. Mana kata dan di situ? Kalau ada kata dan di situ, saya turun dan saya tutup komal. Silakan. Kolose 2:9. 2:9. Ya. Baca. Sebab dalam dia berdiam secara jasmania seluruh
kepenuhan kealahan. Terus itu udah jelas. Jedar. Garis bawahi. Jedar. Mana dannya? Mana dannya? Mana dannya? Seluruh kepenuhan apa jemaah? Kepenuhan kealahan. Apanya yang kepenuhan kealahan? Apanya yang penuh? Keilahian. Apanya yang penuh? Ya keilahian di dalam diri kemanusiaannya itu. Kalau dia Iya, manusia kena dalam kau. dirinya. Jadi secara jasmani, Yesus itu jasmaninya adalah Kemanusiaannya manusia biasa. dalilnya mengatakan apa? Penuh dengan Keilahian, kealahan. apanya yang penuh dengan keilahian? Kealahan. Apanya? Kealahan. Apanya yang penuh dengan keilahian? Apanya? Ya ilahi itu ya Tuhan lah. Iya. Loh, kok kau tahu sih? Dalil kitabmu sendiri kau berakin, Cak Ayu. Apa Sebab masalahnya di situ? dalam Kepenuhan dialah Tuhan apa? berdiam secara jasad seluruh kepenuhan keteosan. Jadi Iya, terus apa jasadnya masalahnya? Yesus termasuk bermasalah biji gitu? sakarnya, mohon maaf, termasuk biji sakarnya itu adalah Tuhanmu juga. Betul? Namanya manusia cuma di situ ada dua natur. Tidak ada dua natur di situ. Hei. Jasmani dan Cak Kangkung, kealahan. tidak ada dua natur di situ. Katanya punya akal. Di situ sudah satu Katanya punya natur. akal. Di dalam Allah. dialah, dengar. Di dalam dialah berdiam secara apa? Secara apa? Berdiam secara Jasmani. secara jasmani. Apa yang berdiam secara jasmani? Di dalam dirinya itu kan sejasam keutuhan. Saya kemanusiaan. ulang pertanyaan saya. Apa yang berdiam secara jasmani? Tubuh. Apa yang berdiam secara tubuh? Seluruh kepenuhan kealahan. Berarti biji sakarnya juga adalah Salah. nenekmu Keilahian. kiper, saudara Itu. kota. Saya tanya samamu, biji sakarnya Yesus penuh dengan keilahian atau tidak? Jelas, keilahian itu betul. Terima kasih. Kepenuhan Di kan? bawah tepuk tangan. Kepenuhan kan? Berarti Bang Suma selama ini dituduh menghujat dengan mengatakan Kristen menyembah batu zakar. Hari ini kita sudah buktikan bahwa batu zakar Yesus kepenuhan segala keilahian. namanya kemanusiaan cuma. Kok kemanusiaan? Keilahian. Dua natur di situ cuma. Berarti kok dua natur lagi? Katanya punya Kok dua natur? akal. Kok dua natur? Bisa Di mana baca dua nggak, Juma? naturnya? Hei, di mana dua naturnya? Di situ di mana? Oke, Dua naturnya oke. di mana? Oke, bentar. Iya, Baca silakan. dulu ya. Biar baca. kita jangan tipu-tipu ya di sini cuma ya. Ya, silakan. Betul itu, betul. Jangan tipu-tipu kita, ayo. Maju baca, semangat. Sebab Ini cuma kita Ya. garis bawah ini ya cuma ya. Iya, besarin. Dulu Besarin. lah. Oke. Host, besarin host. Supaya kita jangan bohong-bohong di sini cuma. Ya, silakan. Oke. Saudara. Ya. Tak mana pulpen di sini. Oke. Sebab di dalam dialah diam Berdiam. secara jasmani. Jasmani itu apa cuma? Biologis, tubuh, jasad. Garis bawah ini ya. Ini Iya, poin jasmani. ini, Juma. Ini poin. Iya, jasmani. Ini Oke, poin, jasmani. ya. Iya, Ini jasmani. poin. Ya. Dan enggak ada dan seluruh kepenuhan Ah. Ilahian. apa ini cuma Keilahian, keteosan dalam bahasa Yunani. Ini ada keteosan dua situ. poin, ini poin kedua cuma. Jadi jasmani dan kealahan. Jadi Allah kealahan berdiam Diam di secara dalam tubuh. Oh, bukan begitu. Loh, Berarti loh. berarti Apa? jasadnya Yesus. Dengar. Jasadnya Yesus itu berdiam padanya. Jasadnya Yesus itu berdiam padanya Bang Zuma ketuhanan. bisa Betul? menggunakan bahasa Indonesia dengan baik nggak? Bisa. Oke. Dalam jasad Yesus. Bentar. Saya mau lihat dulu
kosakata bahasa Indonesia Anda. Jasad itu disematkan kepada siapa Juma? Jasad itu kepada tubuhnya Yesus. Di dalam bahasa Ibraninya, Yunaninya disebut somatikos. Oke, Jadi buka KBBI somatikos itu Juma. tubuhnya. Buka KBBI Juma. Buka KBBI Juma. Jasad itu disematkan kepada orang hidup atau orang mati Juma? Orang mati. Oke. Anda udah Ya. mati belum? Apa Anda udah mati apa hidup? Kenapa lari ke saya ini? Enggak, kosakata Anda jasad itu kan tidak benar bahasa Oh ya bahasa- udah, secara jasmani udah, Nah, jangan pakai gitu jasad. dong. Udah. Nah, jadi- Ya, oke. Oke, ya, jadi salah ada di situ ya. Ya, saya hilap. Oke. Oke. Nah, Jadi Baca. jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam kalau tubuh jasmani itu bicara apa? Jasmani itu bicara apa? Jasmani itu adalah berbicara kemanusiaan. Kemanusiaan dalam hal ini kedagingan, betul? Betul. Biji Berdasarkan- sakarnya termasuk kedagingan nggak? Berdasarkan Yohanes juga kan firman Enggak. menjadi manusia. Iya. Ya kan? Oke. Heeh. Berarti batu sakarnya termasuk jasmaninya nggak? Termasuk. Batu sakarnya kepenuhan keilahian juga nggak? Ya dari kaki sampai kepala betul. Oke, berarti salah nggak kalau saya mengatakan Anda menyembah Tuhan berupa biji sakar? Betul. Salah nggak? Itu salah Juma, salah. Yang Tadi Anda sudah Yang mengakui kami sembah itu bahwa bukan biji sakarnya itu kepenuhan keteosan. Ya kan? iya, Betul? kepenuhan. Oke. Betul. Oke. Berarti Kepada siapa, Kak? berarti Pertanyaan saya, Juma. Juma. Dengar. Hei. Berarti ketika biji sakar Yesus hilang, berarti Tuhanmu cacat. Karena kehilangan bisa bagian membedakan daripada Oke. berarti Juma, kamu bisa Tuhanmu membedakan cacat, nggak jasmani cacat. dan kealahan? Kalau sakarnya hilang, Tuhanmu cacat. Betul? Maka dia harus tetap ada zakar karena zakar juga adalah bagian daripada Tuhanmu. Betul? Cacat apa Juma? Kamu ngomong apa sih? Nggak nyambung sih. Cacat apa yang cacat? Enggak, saya hanya ingin menolongmu. Boleh tidak kemudian Tuhanmu dikatakan sempurna kalau tidak ada biji sakarnya? Dan namanya Enggak. manusia lah. Namanya Harus ada. manusia. Sempurna. Harus ada kan? Berarti biji sakar juga kepenuhan ketuhanan. Betul? Iya. Mana yang layak disembah? Apakah keilahian atau jasmani? Berarti salah nggak kalau saya mengatakan sebagian dari Tuhanmu itu adalah biji sakar? Betul? Salah Juma. Karena Anda kan Oke. Terima kasih Begini, Anda saya- sudah saya mengakui mau- saya akalnya lebih saya besar dari mau- Anda. Ternyata memang terbukti. Saya mau mengatakan sama Anda. Ya. Itu biji yang Anda sebutkan itu keilahian apa jasmani Juma? Jasmani yang kepenuhan Jauh dulu itu jasmani ketuhanan. apa keilahian dulu Juma? Jasmani yang di dalamnya berdiam segala kepenuhan Di sini letak kesalahanmu ketuhanan. Juma. Di sini letak kesalahanmu Juma. Ketika Anda menyatakan bahwa di dalam jasmani Yesus ada kealahan, berarti semua jasmani itu Allah, bukan cuma karena ada donatur. Hei, Jadi Anda mengatakan bahwa kami penyembah Allah yang mempunyai biji. Tetapi bijinya kan manusia, bukan Allah. Yang kami sembah adalah keilahian itu, kealahan itu, bukan kemanusiaannya. oke, kita buktikan. Kita buktikan. Ya, silakan. Anda baca Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Buka kamera. Oke. Filipi 2. Berapa? Ingat ya. Tadi sudah dikatakan sebab dalam dialah berdiam secara tubuh, Ya, jasmani, Filipi 2 berapa? seluruh kepenuhan keteosan. Dah, selesai Oke. kita di situ. Iya, oke. Berarti biji sakarnya juga adalah Tuhanmu. Loh. Tadi nah kan Anda salah di sini kan? Kok salah pula? Oke, jasmani itu ilahi enggak? Kepenuhan ilahi. Iya. Ilahi sama jasmani sama enggak? Tetap aja nanti. Baca aja di Kolose. Tetap sama. Ya beda lah cuma udah. Oke, beda. Oke. Filipi berapa, Juma, Sekarang tadi? Filipi 2 nomor 6.
Oke. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 coba. Oke. Saya baca ya. Ya. Yang Buka kamera, buka kamera, buka kamera. Buka kamera. Oke, oke. Ya. Oke. Baca nomor 6-nya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Oke ya, itu poin yang pertama sih kalau saya. Itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia tidak menambahkan, bahkan dia dikatakan dia tidak mempertahankan milik kepunyaannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tapi kata sama itu cuma sisipan, yang sebenarnya menjadi dengan manusia. Oke. Nah, sekarang yang menjadi manusia ini siapa? Ya Allah. Nah, berarti Allahmu menjadi batu sakar, betul? Apakah dia ketika dia menjadi manusia apakah dia menjadi manusia, apakah dia berhenti menjadi Tuhan cuma? Loh. Jadi ketika dia manusia bukan lagi Tuhan. Iya, itu yang saya tanya. Apakah ketika dia menjadi manusia, apakah dia berhenti jadi Tuhan? Iya, dia Tuhan kan? Iya, dia tuh. Apakah dia berhenti nggak menjadi Tuhan ketika dia menjadi manusia? Berhenti nggak? Justru ini pertanyaan yang saya harus tanya kepadamu. Saya harus bertanya kepadamu. Ketika Tuhanmu menjadi manusia, apakah dia tetap Tuhan? Oke. Pertanyaan. Jadi dia menambahkan kodrat manusia di dalam. Di mana dalilnya dia menambahkan kodrat? Dia mengosongkan diri. Dia mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Dia sama seperti manusia. Pertanyaan saya, ketika dia manusia, apakah dia masih Tuhan? Kemanusiaannya yang manusia, tetapi keilahian di dalam diri tidak ada manusia, nggak ada lagi keilahian, sudah hilang pupus. Dia mengosongkan diri dan tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Siapa yang mengosongkan diri? Keilahiannya. Siapa yang mengosong? Keilahiannya mengosongkan diri. Ketika dia kosong, dia menjadi apa? Oke, apa yang Anda pahami tentang kosong? Dia menjadi apa? Kosong itu apa dulu yang Anda pahami? Dia menjadi manusia. Jadi manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia, Tuhan Yesus ilahi menambahkan kodrat manusia di dalam dirinya sehingga dia dikatakan Allah, ilahi dan manusia. Itu cuma. Kau tidak malu ditonton ribuan manusia? Hah? Dalilnya mengatakan yang walaupun dalam rupa dewa tidak menganggap kesetaraan dengan dewa sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dewa telah mengosongkan dirinya sendiri dan dewa mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pertanyaan saya, manusia ini dewa atau bukan? Dia itu adalah Tuhan. Terima Dia kasih. adalah Tuhan. Dia di situ lengkap biji sakar atau tidak? Manusia di dalam dia dirinya. di situ lengkap biji sakar atau tidak? Biji sakar secara kemanusia ya tentu ada. Nah, terus, gitu dong. apalagi? Berarti tidak salah ketika Bang Su mengatakan Kristen penyembah biji sakar. Dah selesai. Mungkin Bang Hadi monitor. Itu manusia apa ilahi cuma? Tuhanmu sudah jadi manusia. Nah, beda dengan gini ya cuma ya.
kalau biji sakar Eh, Nabi Nuh itu kan dari Tuhanmu lahir sudah loh. menjadi manusia. Dari Kolose lahir 2 udah nomor cacat. 9. Dalam Dari lahir jasmani sudah cacat. Yesuslah kemudian Kalau Tuhan Yesus itu kepenuhan kepada mereka, anak manusia akan darah Ya elah. kedewaan. Oke. Udah. Saya mau diskusi dengan orang yang sedikit naik level. Yang pasti menurut uraian Anda sendiri, Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7 nomor 8 menghantarkan Anda kepada penyembahan terhadap makhluk yang punya biji zakar. Asyhadu adadu. Lanjut teman-teman. Bang Handi monitor. Mantap, mantap. Semoga banyak yang tersadarkan kalau selama ini mereka menyembah makhluk yang punya batu sakar yang juga kepenuhan kedewaan. Ya, berarti kalau pemikiran Tuhan telah menjadi manusia, ya namanya manusia ada biji zakarnya, ini logikanya. Berarti semuanya disembah gitu. Oh iya dong. Betul itu, betul. Betul. Berarti Bukti kalau bahwa kita di- mengatakan mereka menyembah nonot gak apa-apa ya? Jangan juga kita hargai perasaannya. Kecuali dalam keadaan berdiskusi seperti ini, secara ilmiah kita berdata boleh. Tapi kalau kita langsung tuh, penyembah nonot, itu nyakitin hati mereka, janganlah. Meskipun dengan ucapan itu banyak yang tersahadatkan kemudian. Bahaya ini Kak, bisa-bisa jadi ini panggilan baru ini. Makanya Itu data. makanya dalam hal ini hentikanlah. Terus apa yang dihentikan? Batuk yang dihentikan, batuk. Batu. Halo Bang, selamat malam. Ya, Boleh sih lama boleh sih nomor rupa. ya bamo ya besia. Ya bamo liswe ya bamo boleh. Tuh malasa. Silakan Les. Gimana Les? Les? Bang Andi, selamat. Ya, Ya gimana Dek? siap. Gejala awal langsung aja gejala awal apa gitu loh. Kelainan tahun berapa? Tanya. Ini bawa sahabat tuh Bang. Apa gejala apa? Ini bahas apa? Kamu agamanya apa Les? Kristen. Kristen. Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Wes mantap, jujur sekali. Aku nggak dengar suaranya kecil banget ya. Aku nggak pakai handsfree sih. Beliau pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Kristus. Yesus sudah pasti Kristus. Ini perspektif Bible. Tapi Kristus belum tentu Yesus. Kenapa? Karena Yesus berkata, ada Kristus palsu yang penyesat.